Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta kambing, para peternak, baik yang sudah senior maupun yang masih pemula, atau teman-teman yang hendak memulai beternak. Halo juga teman-teman yang ada di luar negeri, apa kabar? Harapan saya tetap sehat dan tetap bersemangat. Hari ini saya bersama Pak Eko, seorang peternak kambing yang sejak muda sudah menekuni dunia peternakan kambing, baik breeding maupun fattening. Ya, kita ikuti bincang-bincang kita dengan Pak Eko. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang. Sehat Pak Eko ya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Sekarang ini setelah dijual keluar masuk Ya. Ada berapa puluh ekor di sini? Alah, sekarang lagi sepi ini, tapi ya kita namanya peternak, kita ya tetap ngisi. Walaupun itu ada 25, 40, Itu itu ya, pasti tetap harus ada ya. kegiatannya. Karena orang datang ke sini biar nggak kecewa. Jadi Pak Eko ini beternak kambing untuk breeding, untuk dikawinkan sehingga bunting kemudian melahirkan Pak Eko ya. Iya. Di samping itu juga fattening itu penggemukan. Jadi beli bakalan, ditemukan kemudian dibesarkan. Ada yang beli ya dijual, ada yang beli dipotong ya dipotong kan gitu Pak Eko ya. Iya. Jadi tidak melulu beternak. Nah, ini yang bisa menghasilkan banyak uang ya Pak Eko ya. Oke. Mudah-mudahan lancar. Itu berapa puluh tahun Anda beternak kambing? Ya, saya sekitar 25 tahun. Itu enggak ujuk-ujuk kemudian Ya nggak ujuk-ujuk jadi Pak, kita gitu ya. jatuh bangun ya. Pertama kali kita kan punya duit, punya modal, saya belikan. Ya nggak sedikit lah waktu itu, ada 100. Kambing kan harganya masih murah Iya. Pak. Berapa waktu itu? Waktu itu sekitar 500, 350, Masih segitu ya? masih segitu ya. Ternyata apa? Kita menghadapi kambing-kambing yang ada di kandang itu walahan. Karena apa? Walahan belum pernah beternak waktu itu loh ya. Saman kok tiba-tiba ujuk-ujuk duit-duit terus tuku wedhus beli kambing, apa karena tergiur dengan Ya, teman-teman? ya teman-teman itu kita kan nyoba gitu. gimana ya ternak kambing itu. Ternyata waktu itu gagal, banyak yang mati, kena penyakit. Kita waktu itu kan belum tahu, belum berpengalaman. Jadi dianggap kambing sakit ya cuma sakit gitu aja. Ya nggak mau makan, Dibiarkan aja ya. gitu. Kadang diobati, tapi ya Nggak kita tepat. obatnya kan Nggak tepat. kita belum tahu apa sih yang tepat obatnya. Ya, contohnya misalkan begini, obat orang sakit gigi kemudian dikasih obat mencret kan begitu waktu itu ya. Ya itu sama. Ternyata apa? Banyak yang mati. Iya gitu ya. Berapa mati berapa puluh ekor waktu itu? Waktu itu ya banyak Pak. Ada sekitar 25. Dari 100 itu ya. Dari 100 ada 25. Terus? 106 itu ada sekitar 25. Terus Anda waktu itu gak putus asa? Mental kita sudah ngedrop, maksudnya kita sudah putus asa lah istilahnya. Putus asa, mau tak jual nanti terus Kandangnya kosong, sia-sia. kandangnya kosong, sia-sia. Akhirnya saya tekuni, saya tanya ke teman-teman obatnya apa sih di Yuk, toko obat peternakan. pokoknya itu. nggak menyerah gitu. Saya nggak menyerah. Tanya sana, tanya sini. Iya. Ke teman-teman peternak. Teman-teman peternak itu, terutama di orang penjual pakan ternak itu. Iya, tanya-tanya gitu. Kambing saya kok sakitnya gini ya, obatnya apa? Itu. Akhirnya dikasih solusi, ini obatnya, contohnya kayak gini, coba aja dicoba dulu. Ternyata kok semakin bagus, semakin sehat. Untuk sementara pembicaraan kita simpulkan bahwa untuk bisa beternak kambing yang sukses harus dibekali dengan pengetahuan dulu. Iya. Untuk menjadi juragan kambing juga kita harus belajar ke juragan dulu. Mbak langsung ujuk-ujuk ingin jadi juragan. Iya. Ya, kejadian seperti ini ternyata Pak Eko hampir saja gagal. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Tolong di subscribe dengan cara ada tulisan subscribe di sini berwarna merah, ditekan biar menjadi hitam. Yang sudah hitam dibiarkan saja. Sebelahnya ada tanda lonceng, diaktifkan juga. Ya, biar
kita mendapatkan ilmu pengetahuan dari orang-orang yang sukses di dunia peternakan kambing. Pak Eko, Iya. Anda kan tidak kenal menyerah waktu itu. Iya. Kemudian beli kambing betina. Betina. Jadi akhirnya berubah arah. Iya. Awalnya kepingin jadi juragan, akhirnya peternak. Iya. Serius peternak ya? Serius. Eh. Memang kita apa ya? Punya keinginan yang kuat pokoknya. Tapi ada kendala di tengah jalan, gitu loh. Ternyata setelah kita ada jantan, ada betina, kambing-kambing kita kan eman-eman rek, iki bagus diambil keturunannya ya, gitu loh maksudnya. Setelah itu loh, kok ini ada domba, ada kambing. Akhirnya kenal jenis-jenisnya ya? Ya kenal jenis-jenisnya. Termasuk pakan-pakan itu. Pakan-pakan itu, obat-obatnya juga gitu. Jadi sudah berapa tahun? 20 tahun ya? 25. 20 tahun ya? Iya. Berarti banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Kita pernah juga coba dilihat video-video yang lalu itu. Itu banyak sekali Pak Eko ini menceritakan solusi dan cara penyembuhan penyakit-penyakit. Di antaranya adalah pernah kita bicarakan Pak Eko, yang mulutnya keromengan, cocoran itu ya, terus gudik, terus kembung, kena kutu, kena kembung, susah keracunan, makan, kena walang sangit. Nah, kena walang sangit juga. Itu pengalaman yang baru-baru ini. Ya, kita kan itu, jadi kita enak, kita jalan terus mulus. Ternyata apa, ada kendala, ada keuntungan, ya ada kerugian. Itu memang namanya gandengannya, Pak. namanya usaha. Iya. Dimanapun usaha itu tetap ada sukses dan gagal. Lah, ini teman-teman itu seringkali sudah beternak dalam waktu 1 tahun. Awal-awalnya seneng, Pak Eko, kambingnya bagus-bagus. Tapi di tengah jalan, belum sampai setahun itu ada yang cacing, tidak bisa gemuk, kemudian satu persatu mati, motone rem, motone sakit rembes, pilek batu. Akhirnya kan dia putus asa. Itu gimana pesan kita kepada teman-teman yang seperti ini? Hanya kita harus hobi dulu. Ya, kalau kambing cuma dikasih makan ya, kita nggak punya hobi. Hobi beternak ya, kita nggak menyayangi. Kambingnya yang nggak mau makan yang mana, kita kan nggak tahu. Harus dicek ya. Harus dicek. Jadi intinya jangan menyerah. Jangan menyerah. Jadi ketika ada masalah, harus kita tangani. Kita tangani dengan sepenuh hati. Ya solusinya tanya-tanya ya. Iya, tanya-tanya ke teman-teman para peternak-peternak yang sudah senior, Pak Eko ya. Iya. Jadi teman-teman jangan putus asa. Kita beternak kambing itu pasti mengalami kegagalan. Terutama awal ya Pak Eko, roto-roto awal ya. Awal-awal. Intinya Pak Eko, beternak kambing itu setiap orang pasti mengalami gak enaknya. Iya. Terutama di tahun-tahun awal ya. Iya. Kalau kita menyerah, berarti kita tidak akan bisa menikmati kesuksesan. Nggak bisa sukses. Nggak bisa menikmati keberhasilan. Tapi kita harus jangan menyerah. Iya. Akhirnya akan sukses. Sekarang berarti tinggal menikmati. Maksudnya begini, ada orang datang, kan sudah dikenal ya. Iya. Ada orang datang membeli yang hidup untuk dipelihara lagi, bisa. Ada yang setiap hari mungkin orang-orang mau akeko, mau dipotongkan Pak Eko di sini juga bisa. Terus temannya juga banyak Pak Eko ya. Iya. Tadi Pak Eko ini sekarang jaringan temannya itu banyak sekali. Kalau sudah beternak ya 5 tahun ke atas lah, itu jaringan teman-teman peternak-peternak juga banyak, sehingga tidak sulit kita. Misalkan kita butuh kambing di sana, bawa dulu kan dari temannya itu, ya kan? Di sini kosong gitu, kita ambilkan di sana. Jadi semakin banyak konektivitas, semakin banyak pertemanan, semakin mudah kita dalam beternak kambing. Makanya beternak itu tidak boleh cuma ngarit, muling. Nggak boleh Pak. Meskipun kambingnya banyak, bagus-bagus kan ya, nggak dikenal orang ya. Iya. Paling-paling jualnya ke pasar Pak. Iya, jualnya ke pasar pun kan nggak langsung ke konsumen itu namanya. Kita kalau ke pasar ya, untungnya kan dipotong nanti sama belantik-belantik sama juragan-juragan itu. Nah, belantik dijual lagi ke konsumen, ke petani atau peternak yang membutuhkan. Jadi kalau bisa kita kan langsung jual ke konsumen atau petani atau peternak yang membutuhkan ternak kita. Jadi begitu ya. Kita simpulkan pembicaraan di pagi hari ini bersama Pak Eko luar biasa ini. Jadi beternak
kambing itu pasti akan mengalami kegagalan. Ya, ini bagi para teman-teman yang hendak beternak harus dibekali mental itu. Peternak kambing pasti mengalami kegagalan. Bagaimana kita siapkan mental agar bisa menghadapi kegagalan itu sekecil mungkin, bisa menyelesaikan ya dengan cara itu tadi Pak Eko ya. Bergaul dengan teman-teman, tanya sana tanya sini, kemudian juga mempunyai skill, mempunyai pengetahuan, ilmu tentang beternak kambing. Saya kira itu pertemuan kita Pak Eko di siang hari ini. Semoga tetap sehat, selalu sukses Pak Eko. Ya, juga teman-teman yang nonton video ini, jika dirasa video ini bermanfaat, bisa untuk di share ke teman-teman.